Sepulang dari masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu.
Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Asyim. Hah? Melamar anakku untuk Asyim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khalifah Umar yang dapat melihat kemilau emas dari akhlak seorang gadis pemeras susu tanpa ragu lagi menikahkan gadis itu dengan Asyim bin Umar, putra beliau. Silakan. Anak-anak yang soleh dan solihah, untuk materi pembelajaran pada kali ini yaitu dengan tema Aku Anak Soleh. Dengan materi pembelajaran jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi semua umat manusia. Setiap perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah cermin akhlakul karimah atau akhlak mulia. Pada kali ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, tulus atau ikhlas. Orang yang jujur adalah orang yang lurus hati, berkata benar, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Agama Islam mengajarkan agar seorang muslim selalu bersikap jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berlaku jujur. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kejujuran kepada umat Islam saat beliau berdagang. Ketika membawa barang dagangan milik Khadijah, berapapun untung yang didapat selalu beliau serahkan semuanya kepada Khadijah. Beliau juga selalu berkata jujur kepada para pembelinya. Barang yang baik beliau katakan baik, begitu juga barang yang mutunya jelek beliau katakan jelek. Sehingga tidak ada pembeli yang merasa kecewa. Perilaku jujur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak mencontek ketika ulangan, berkata apa adanya kepada orang tua, tidak curang dalam permainan, tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban, tidak melakukan korupsi.
Adapun hikmah berperilaku jujur yaitu hati menjadi tenang dan tentram, karena kejujuran akan membuat kita menjadi tenang. Tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Mendapat kemudahan dalam hidupnya. Selamat dari azab dan bahaya. Memiliki banyak teman. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan orang lain. Membiasakan bersikap jujur. Sifat jujur harus menjadi penghias perilaku kita sehari-hari. Perilaku tersebut adalah sebagai berikut. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mendengar apa yang kita kerjakan. Yakin bahwa jujur adalah perilaku terpuji. Berusaha selalu berkata dan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.